Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita punya biji alpokat. Jadi daripada kita buang, ini mau kita semai, kita jadikan seedling ya, atau batang bawah ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita mendapatkan varietas yang produktif, kemudian rasanya kita cocok ya, kita sudah punya stok ini ya, batang bawah ya. Karena saya sebenarnya tuh secara pribadi ya, berkebun ini kan untuk hobi, untuk kesenangan ya. Jadi saya tidak pernah namanya berfanatik dengan suatu varietas ya. Jadi kalau saya menemukan varietas yang produktif, kemudian rasanya saya cocok, saya selalu perbanyak. Jadi kalau saya ada sisa-sisa biji misalnya alpukat, mangga, itu selalu saya semai, saya jadikan stok seedling kita ya. Sebenarnya mudah untuk teman-teman ya, untuk alpukat ini. Jadi langkahnya, kalau sudah seperti ini, kita kupas bagian kulit yang melekat, kemudian biji alpukat ini kita cuci sampai bersih ya. Biar nanti saat kita tanam tidak mengundang hewan-hewan pengganggu, misalnya semut dan yang lainnya gitu teman-teman. Jadi nanti biji alpukat ini kita bersihkan kulitnya, kemudian kita cuci sampai bersih ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut ke tahap penanaman aja. Untuk tahap cuci dan membersihkannya kita skip aja videonya. Kita langsung ke tahap penanaman. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita cuci, kemudian sudah kita siapkan media tanam. Nah, ini emang secara fisik kelihatannya memang ada bercak hitam ya teman-teman, tapi tadi sudah kita cek, ternyata bukan jamur dan bukan pembusukan. Jadi kemungkinan untuk tumbuhnya masih tinggi ya teman-teman. Oke, sudah kita cuci, kita tinggal menanamnya. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi bagian yang lebih datar itu untuk di bawah. Bentuk biji alpukat ini kan tidak sepenuhnya bundar dan tidak sepenuhnya lonjong ya. Jadi ada satu bagian yang sedikit rata, terus satu bagian lagi dia sedikit lonjong ya teman-teman. Jadi yang untuk rata itu yang di bagian bawah. Nah, kalau teman-teman di rumah punya JPT bisa direndam dahulu. Tapi kalaupun tidak direndam, selama biji alpukat itu sehat dan dari buah yang tua, kemungkinan tumbuhnya tinggi. Oke teman-teman, kita tanam. Kita benamkan kurang lebih hanya 1 cm ya teman-teman ya, dari kedalaman tanah itu. Karena sebenarnya nanti tunas yang tumbuh itu dari pangkal. Jadi dari bagian paling dasar itu nanti tumbuh akar, dan sedikit di atas akar tersebut tempat tumbuhnya mata tunas ya teman-teman. Jadi tumbuhnya tunas itu bukan di ujung dari biji alpukat ini. Jadi jangan terlalu dalam, nanti kalau terlalu dalam dia malah akan kesulitan untuk menembus dari media tanam ya. Cukup kedalaman kurang lebih 1 cm. Kemudian kita teduhkan dan kita siram, kita jaga kelembapannya ya. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini sudah umur beberapa minggu dan subur sekali. Oke teman-teman ya, saya tunjukkan tempat tumbuhnya mata tunas ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi tumbuhnya mata tunas itu bukan di ujung dari biji alpukat ya, melainkan di dasar. Oke ya teman-teman, semoga paham. Intinya menyamai biji alpukat ini, hal yang perlu kita perhatikan, kita harus memilih biji yang berasal dari buah yang benar-benar tua. Kemudian kita cuci sampai bersih, kita semai dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam ya. Setelah itu kita siram, kita jaga kelembapannya ya. Kita taruh di tempat yang teduh. Nanti kalau sudah tumbuh daun beberapa helai, bisa kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung ya. Nah, kalau media tanam saya biasanya memakai sekam dengan tanah ya. Usahakan tanah yang subur, perbandingan 2:1 ya, untuk 1 sekam dan 2 tanah. Oke, semoga dengan video-video saya ini teman-teman semakin semangat untuk berkebun ya. Nanti di dalam channel ini saya bagikan beberapa teknik yang lain lah untuk budidaya tanaman. Nah, ini contohnya teknik cuttering pada nanas ya. Saya lagi uji coba ini dan ternyata berhasil. Jadi ternyata dalam satu buah tunas itu bisa kita jadikan beberapa bibit ya. Ini kemarin saya coba dari mahkota buah itu, saya cacah, saya jadikan beberapa bagian, kemudian kita semai. Dan sekarang sudah mulai tumbuh ya. Mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nanti kalau sudah tinggi kita tinggal pisahkan, kemudian kita tanam ya. Nah, teman-teman bisa lihat
tunas-tunas baru dari cacahan mahkota buah nanas ya. Nah, nantilah saya bikinkan video khusus untuk teknik ini ya. Jadi ternyata dalam satu buah mahkota itu bisa menjadi beberapa bibit ya. Ini sangat membantu untuk teman-teman yang ingin memperbanyak pohon nanas tetapi tidak memiliki indukan yang banyak ya. Jadi dalam satu mahkota itu kita bisa jadikan beberapa bibit. Oke ya teman-teman ya, cukup dulu. Kita lanjut lain kesempatan ya.